Halo, selamat jumpa dengan Gamin. Saya Widyaswara di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan saat ini tersertifikasi pilot drone oleh FASI, Federasi Aerospot Indonesia. Kita jumpa pada materi keselamatan penerbangan. Kenapa kita perlu membicarakan keselamatan penerbangan? Karena drone adalah pesawat udara. Pesawat udara selalu menggunakan ruang udara. Di sana ruang udara yang sering menggunakan adalah dunia penerbangan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui keselamatan penerbangan. Nah, kita bagi menjadi beberapa hal. Pertama adalah umum, yang kedua nanti adalah faktor alam, dan kemudian yang ketiga tentang human error sendiri yang menentukan keselamatan penerbangan. Yang pertama, secara umum, nanti di regulasi yang akan kita jelaskan lebih lanjut pada saatnya. Drone itu boleh terbang dengan bebas, relatif bebas, di bawah ketinggian 120. Ketika di atas 120, tentu perlu melakukan perizinan. Perizinan itu dilengkapi dengan rencana terbang, wahananya, kemudian setidaknya nanti emergensi pada saat ada pendaratan darurat harus kemana. Yang kedua, dari faktor alam kita perlu perhatikan. Yang pertama, faktor alam ini yang sering terjadi adalah turbulensi. Turbulensi itu apa? Ketika terjadi gangguan angin yang dari berbeda posisi, beda tempat, karena ketinggian gunung, karst atau gedung-gedung, di balik gedung itu ada angin yang berbeda tekanannya. Di sana menjadi penting karena pada saat diprediksi angin di luar secara umum rata-rata sedemikian, tapi pada saat terjadi itu di balik gunung atau di balik gedung itu menjadi lebih besar hembusannya. Itu drone bisa terbawa dan tidak terkendali. Di faktor alam yang lain, yang perlu diperhatikan adalah satwa yang kemungkinan bisa terganggu dan terancam dengan adanya drone. Satwa-satwa terbang seperti burung, elang, gagak, kemungkinan dan banyak terjadi kawan-kawanku itu dikejar oleh elang dan kemudian disambar drone-nya. Drone-nya jatuh, ya kemudian syukur kalau masih terselamatkan. Kalau tidak berarti investasi drone-nya menjadi hilang. Di sisi lain, satwa yang kemudian di beberapa tempat di Taman Nasional misalnya, satwa yang dilindungi, kalau satwanya elang, kemudian selain drone-nya jatuh, kaki elangnya patah, sedang bertelur dan tidak bisa menetas, sehingga satwa itu menjadi terganggu dan populasinya menjadi punah. Itu yang menjadi harus kita jaga. Yang berikutnya adalah keselamatan disebabkan oleh human error, kemampuan manusia. Jadi pilot drone-nya sendiri harus menguasai perangkatnya, menguasai situasinya, mengetahui aturannya, dan seterusnya. Oke, jadi kapan kita boleh terbang? Kapan saja boleh, asalkan semua situasinya oke. Baik perangkatnya, ketinggian, aturannya, dan sebagainya. Karena penerbangan drone ini semua menjadi tanggung jawab penuh pada pilot in common. Pilot drone itu sendiri, tanggung jawab penuh. Meskipun dalam penerbangan drone sekalipun, ini harus ada kru. Setidaknya ada pilot in common, kemudian ada visual observer, minimal 2 orang. Kenapa? Yang pilot in common nanti adalah bertanggung jawab penuh, termasuk salah satu melihat di monitornya, yang salah satu harus melihat kepada pesawat drone-nya ada di mana. Pastikan bahwa pergerakan drone itu masih sesuai dengan pergerakan di monitor. Nah, jadi tanggung jawab penuh adalah pada pilot drone. Jadi keselamatan ini tadi ada ketentuan umumnya, kemudian ada faktor alam dan faktor manusianya. Nah, ketentuan-ketentuan lain apa di dalam dunia penerbangan? Ya, di Indonesia tentang penerbangan diatur pada Undang-Undang 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Yang kemudian ada turunannya Peraturan Menteri Perhubungan yang terakhir PM 37 tahun 2020 yang memperbaiki PM 180 sebelumnya. Dan kemudian pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2018. Ruang udara itu ternyata dibagi-bagi, kawan-kawan. Jadi ada
prohibited area, jadi ruang udara terlarang. Kemudian ada restricted area, ruang udara yang terbatas. Kemudian controlled area, ruang udara terkontrol. Dan uncontrolled area, jadi ruang udara yang tidak terkontrol. Terus, bagaimana kalau kita melanggar tentang aturan itu? Ada pasal 401 di Undang-Undang Penerbangan, ketika pesawat memasuki kawasan udara terlarang atau prohibited area. Sanksinya apa? 8 tahun penjara, denda 500 juta. Pasal 402, pesawat memasuki kawasan udara terbatas atau restricted area, sanksi pidananya 3 tahun penjara, dendanya 500 juta. Pasal 404, mengoperasikan pesawat tanpa tanda pendaftaran, itu 5 tahun penjara dan dendanya 1 miliar. Dan pasal 413, mengoperasikan pesawat udara tanpa lisensi atau sertifikat kompetensi, 1 tahun penjara dan denda 200 juta. Kemudian pasal 421, membuat halangan atau melakukan kegiatan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, 3 tahun penjara, dendanya 1 miliar. Dalam hal menimbulkan gangguan harta benda pada siapapun, 2 tahun penjara, denda 500 juta. Dalam hal menimbulkan kematian, 15 tahun penjara, dendanya 1 miliar. Jadi, ada baiknya kita membaca baik-baik Undang-Undang 1 2009 tentang penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan PM 37 tahun 2020, dan Peraturan Menteri LK P16 tahun 2018. Oke, mudah-mudahan kita selamat menerbangkan drone. Pilot adalah penanggung jawab misi itu. Pilot in command, jangan lupa ada 1 visual observernya. Baik, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan tentang regulasi penerbangan. Thank you.